Wag na wag mo kong tatangkaing traidorin. Kung makukulong sa kanya. Nakikiusap po Patukso lang daw siya. Nay, kamusta yung lakad niyo? Bakit lang? Yung windows ko. Vince! Tuloy ka! Di awal film kita diperlihatkan kegiatan percocok tanaman yang terus bergonta-ganti cangkul. Dari yang saling menikmati, sampai yang dipaksa menjiwai. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Vicky. Dia adalah istri dari seorang pengusaha kaya raya bernama Arthur. Ternyata si Arthur sendiri adalah tipikal bos yang kejam. Dia bahkan tak segan menghajar anak buahnya yang tak becus bekerja. Meski punya segalanya, namun si Vicky tak pernah bahagia hidup dengan Arthur yang kasar dan arogan. Vicky selalu mendapatkan ancaman ketika mengutarakan keinginannya untuk berpisah dengan Arthur. Sampai suatu malam, Vicky bertemu dengan seorang pemuda gagah dan berani yang bernama Teddy. Dia yakin kalau Teddy bisa menyelamatkan dari Arthur yang kejam. Teddy menyambut harapan Vicky untuk merayakan pertemuan mereka. Tak berselang lama, mereka berdua pun sepakat untuk melakukan percocokan tanam. Alam ko, ikaw ang magliligtas. Hubungan Vicky dan Teddy berjalan secara rahasia karena jika Arthur sampai tahu, maka tamatlah riwayat mereka. Teddy ini mengaku sebagai mantan militer, dia dipecat secara tak hormat setelah terlibat cekcok dengan atasannya yang gila kekuasaan. Teddy lalu banting setir menjadi pembunuh bayaran sekaligus tangan kanan seorang wali kota kaya raya. Namun kini hubungan kerja mereka sudah selesai karena Teddy memilih untuk hidup tenang. Tiap minggu pagi, Arthur akan pergi mendaki gunung. Saat itulah Vicky punya waktu untuk bersantai dan menemui Teddy. Arthur yang kaya punya banyak asisten, salah satunya adalah Georgia. Namun tenang saja, karena si Georgia ini adalah pihak Vicky dan Arthur tidak pernah mengetahui siasat mereka. Diam-diam Vicky membuat rencana dengan Teddy. Teddy pun disuruh untuk menyusul Arthur ke gunung dan menghabisinya di sana. Dengan skill militer yang dimilikinya, tentu hal tersebut bukanlah perkara yang sulit. Teddy berhasil menghabisi Arthur hanya dengan 2 tembakan. Setelah misi Teddy selesai, Vicky malah memberi kabar buruk bahwa mereka harus berpisah sementara waktu agar polisi dan orang-orang terdekat Arthur tak curiga. Teddy memaklumi hal tersebut dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Vicky. Namun saat Teddy pulang ke kosan dia langsung dihadang oleh 2 polisi. Teddy ditahan karena telah membunuh Arthur. Rupa-rupanya Vicky dan Georgia memang sudah merencanakan ini semuanya. Vicky sengaja mengambil hati Teddy agar mau menuruti perintahnya. Dan setelah misi selesai, Teddy dilaporkan kepada polisi dan dibuang begitu saja. Vicky lalu memberikan Georgia hadiah berupa emas karena telah membantu menjalankan misi menyingkirkan Arthur dan Teddy. Dan kini Vicky telah resmi menjadi pemilik tunggal seluruh harta kekayaan Arthur. Ketika pulang ke rumah Vicky, langsung disambut oleh seorang pria. Dan mereka pun bercocok tanam dengan sangat senang dari mulai sore sampai tengah malam. Supaya tidak penasaran, mari kita langsung flashback 5 tahun sebelumnya. Pria ini bernama Fish. Dia sudah lama menjalin kasih dengan Vicky. Saat itu mereka masih tidak punya uang makan, seadanya tak punya rumah ataupun kendaraan. Vicky bekerja sebagai sales property dengan gaji yang tidak terlalu besar, sedangkan Fish masih menganggur dan belum punya penghasilan yang tetap. Beberapa minggu kemudian, Vicky berhasil mendapatkan kesempatan untuk menawarkan properti kepada Arthur, orang yang paling kaya sekota Manila. Namun bukannya mendengarkan apa yang dijelaskan Vicky, si Arthur ini malah gagal fokus dengan body Vicky yang aduhai. Dengan pedenya Arthur menyela obrolan dan langsung melamar Vicky. Awalnya tentu saja Vicky menolak dengan tarik ulur dulu, biar nggak terlalu kelihatan murahan. Hal itu ternyata berhasil membuat Arthur semakin tergoda. Bahkan dia sampai berani nyosor duluan. Namun di situ, Vicky kembali menolak.
sehingga Arthur menawarkan berbagai fasilitas dan kartu kredit unlimited jika Vicky mau menjadi istrinya. Saka, may boyfriend. Ilang months pa lang naman po tayong magkakilala. Di kosan Vicky langsung mengabarkan berita luar biasa itu kepada Fish. Dengan tegas Fish langsung menolak karena dia tak mau lahan basah Vicky direbut orang lain. Fish bahkan sampai mengancam akan pergi ke Saudi jika Vicky masih tetap dengan rencananya. Namun harta memang menggiurkan. Vicky tetap datang ke rumah Fish dan langsung bersedia untuk ditanami benih. 2 tahun pun berlalu, dan kini Vicky sudah sah menjadi istri Arthur selama tinggal di sini. Vicky menyadari jika suaminya ternyata adalah monster. Suaminya itu tak segan menghabisi orang-orang yang menghalangi bisnisnya, tak terkecuali bawahannya sendiri. Saat itu Fish juga pulang dari Saudi yang kini kembali menemui Vicky untuk bercocok tanam. Ternyata gaji Fish tak pernah dibayar. Kehidupannya juga semakin sulit setelah berpisah dengan Vicky. Mereka lalu kembali merajut kasih dan melanjutkan rencana yang sudah 2 tahun tertunda, yaitu menguasai seluruh harta Arthur. Ikaw lang talaga yung totoo nagmahal sa akin. Suatu hari Vicky pulang ke apartemen dalam keadaan wajah penuh luka. Rupanya dia diperlakukan buruk oleh Arthur selama di rumah. Tak tega melihat pacarnya menderita, Fish menyuruh Vicky untuk kabur dan hidup sembunyi-sembunyi dengannya. Namun Vicky menolak karena dia punya rencana lainnya lebih menguntungkan. Vicky lalu mencari orang yang nekat dan bisa mengatasi Arthur, dan Teddy adalah jawabannya. Setelah rutin memberi Teddy jatah, akhirnya dia mau diperintahkan untuk menghabisi Arthur. Setelah misi itu selesai, Vicky kembali kepada Fish dan mengabarkan jika keadaan sudah terkendali. Mereka tinggal menyiapkan beberapa dokumen, setelah itu keduanya bisa bersama lagi seperti dahulu. Keesokan harinya, Vicky kembali ke rumah untuk menemui Georgia. Namun terkejutnya yang datang ternyata adalah Arthur. Vicky juga semakin terpojok setelah kedatangan Teddy. Padahal Vicky yakin kalau sebelumnya dia telah menjebloskan Teddy ke penjara. Vicky, ano? Arthur lalu menodongkan senjatanya dan mengungkapkan kekecewaannya. Karena sebelumnya Vicky disumpah untuk tidak selingkuh selagi dia hidup bersama Arthur. Namun Vicky malah merencanakan untuk menghabisi suaminya sendiri. Untung saja sebelumnya Teddy telah melakukan pertemuan dengan Arthur, dia mengungkapkan rencana busuk Vicky dan bekerja sama untuk membongkarnya. Dari dulu hubungannya dengan Vicky memang tak pernah romantis, karena Vicky hanya mengincar harta Arthur dan tak pernah benar-benar mencintainya. Di Gunung Arthur dan Teddy melakukan pertemuan. Teddy mengungkapkan kalau sebenarnya Vicky sudah punya pacar sebelum dia menikah dengan Arthur. Bahkan hubungan mereka masih berjalan secara rahasia. Rencana busuk Vicky akhirnya terungkap, dan Arthur telah mengerahkan seluruh anggotanya untuk menghabisi si Fish. Arthur juga berterima kasih kepada Teddy yang telah bersedia membantunya tanpa pamrih. Namun secara tak terduga, si Teddy juga mengeluarkan pistol dan balik menodong Arthur. Tak lama kemudian Georgia datang dan mengambil paksa pistol Arthur dan menodong si Vicky. Kita kembali ke 5 tahun sebelumnya. Ternyata Teddy dan Georgia juga sudah pacaran sejak lama. Saat itu mereka harus terpisah karena Teddy memilih untuk bergabung dengan Angkatan Darat. Georgia hidup dengan adiknya yang sakit-sakitan. Adik Georgia perlu transplantasi ginjal segera, jika tidak maka nyawanya akan terancam. Sementara itu, ibu Georgia yang bernama Sonia tak bisa bertindak jauh karena gajinya sebagai pembantu yang tak seberapa. Georgia lalu menemui Teddy dan meminta untuk berpisah, dia ingin fokus mencari uang dan menjaga adiknya yang sakit. Meski Teddy memohon-mohon agar hubungan mereka tak berakhir, Georgia tak menghiraukannya dan tetap pergi meninggalkan Teddy. Alis ka rin naman. Sonia sendiri ternyata adalah pembantu di rumah Arthur. Dia memohon pada majikannya itu untuk diberi pinjaman uang demi bisa membayar biaya operasi. Dari penjelasan Georgia, setelah Sonia mendapatkan uang, dia malah tertabrak mobil di jalan dan akhirnya meninggal dengan membawa uang pinjaman dari Arthur. Sayangnya, adik Georgia juga tidak selamat dan langsung menyusul kepergian sang ibu. Di masa terpuruknya ini, Arthur dan Vicky datang memberi Georgia pekerjaan sebagai pembantu baru di rumah mereka. Namun ternyata si Arthur adalah seorang bejat, hampir tiap malam dia menanami benih Georgia dan merekam aksinya dengan kamera. Vicky tahu kelakuan bejat suaminya, dia mulai mendekati Georgia dan sekongkol untuk menyusun rencana menghabisi Arthur.
Ternyata korban keganasan Arthur bukan hanya mereka saja, masih banyak wanita lainnya yang menderita akibat kelakuan Arthur saat di kasur. Sejak saat itu, Georgia menjadi kaki tangan Vicky untuk mengetahui berbagai informasi dari Arthur. Georgia menyalin semua data tentang transaksi ilegal, termasuk dokumen yang mengungkap keterlibatan Arthur dalam kasus korupsi. Saat sedang menyalin data milik Arthur, dia juga menemukan folder dengan nama Sonia. Ternyata bejat itu juga sudah menanami benih Sonia selama dia bekerja di rumah ini. Georgia mengambil semua file dan pulang sambil menangis di sepanjang jalan. Dia juga sadar kalau ternyata Sonia bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan mengakhiri hidup karena merasa terhina telah dilecehkan oleh Arthur. Ketika Georgia hampir stres dia kembali bertemu dengan Teddy, rupanya perjalanan Teddy menjadi angkatan darat tidak berjalan mulus. Dia dipecat karena berani menentang perintah atasannya yang gila pangkat, dan Teddy juga sempat bekerja menjadi pembunuh bayaran untuk Pak Wali Kota. Namun sepertinya pekerjaan itu akan dia tinggalkan setelah kembali balikan dengan Georgia. Mereka lalu merayakan pertemuan kembali itu dengan kegiatan bercocok tanam yang begitu liar. Georgia lalu menyusun rencana dengan Teddy untuk menghabisi Arthur dan Vicky. Si Vicky juga masuk dalam agenda balas dendam, karena ternyata dia sengaja membiarkan suaminya bercocok tanam dengan wanita lain. Bahkan sampai membantu merekam video agar Arthur bisa senang-senang sendirian tanpa bantuannya. Georgia, yang termakan oleh emosi berencana, menghabisi Arthur dan Vicky sekaligus. Namun Teddy tak mau kekasihnya menjadi seorang pembunuh, dia akan mengambil alih tugas kotor ini demi membalaskan dendam Georgia. Teddy sengaja melihatkan kemampuan bela diri di depan Vicky agar Vicky kepincut dan mengajak Teddy masuk ke dalam rencana busuknya untuk menghabisi si Arthur. Diam-diam Georgia mengintai Vicky dan memotret kedekatannya dengan Fish. Saat ketahuan dia beralasan melakukan semua itu demi menjaga Vicky. Ketika pulang Georgia akan bertukar info dengan Teddy untuk membuat siasat baru. Namun semua itu mereka lakukan secara rahasia. Rencana demi rencana berjalan sesuai keinginan. Hingga sampailah di adegan puncak, yaitu momen di mana mereka bisa menghabisi Arthur dan Vicky secara sekaligus. Di situ Vicky memohon ke Georgia untuk tak ditembak. Dia juga mengingatkan tentang hubungan spesial yang membuat keduanya saling mempercayai. Namun rayuan tersebut sudah tak mempan. Georgia tetap dengan keputusannya untuk menghabisi si Vicky. Teddy lalu mengambil pistol yang dipegang oleh Georgia dan memaksa Arthur untuk menghabisi Vicky dengan tangannya. Tapi si Arthur malah berbalik mengarahkan pistol pada Georgia. Untung saja Teddy berhasil menangkisnya. Perkelahian seru antara dua pasangan ini pun terjadi. Sayangnya karena terlalu terburu-buru, Teddy dan Georgia kehilangan kesempatan. Ketapel berhasil diambil alih oleh Arthur dan Vicky hingga nyawa Georgia dan Teddy yang kini terancam. Dengan skill militer yang dikuasai oleh Teddy, dia berhasil menyudutkan Arthur. Bahkan Vicky harus meregang nyawa karena peluru yang mengenai jantungnya. Melihat itu Arthur murka dan langsung menembak Teddy. Tak ada pilihan untuk Georgia selain melawan. Dia mengambil pistol dan langsung menghabisi Arthur dengan 2 tembakan tepat di dada. Georgia menangis sejadi-jadinya karena Teddy musnah di detik-detik terakhir. Balas dendamnya memang berhasil, namun harus dibayar kontan dengan kematian sang kekasih yang begitu menyayanginya. Dan film ini pun selesai. Inilah alur cerita dari film. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan upload terbaru dari aku. Dan sampai jumpa lagi.